Alan Gallagher. Họ đều là những người Australia. Trọng tài thứ tư là ông Bijan Hedari của người Iran. Số 4 Bùi Tiến Dũng, số 7 Phạm Xuân Mạnh. Bạn mới và vừa rồi là một cái bất ngờ đến từ trung vệ đang chơi cho mình. Nguyễn Tiến Linh. Seperti yang diprediksi sebelumnya, Indonesia datang ke Vietnam hanya untuk menang, sesuai dengan apa yang disampaikan Sintayong saat jumpa pers. Laga kedua yang digelar di Vietnam berlangsung sengit. Begitu peluit kick-off babak pertama dibunyikan, skuad timnas Indonesia langsung berinisiatif melakukan serangan secara frontal dan bertubi-tubi. Dari hasil serangan timnas Indonesia ke jantung pertahanan timnas Vietnam yang dilakukan secara masif, membuahkan hasil baik. Peluang pertama melalui tendangan sudut yang diperkasai oleh motor serang timnas Indonesia, yakni Tom Haye. Dari hasil tendangan sudut dengan akurasi baik, Tom Haye langsung menyasar pada JIZ. Melalui sundulan JIZ tersebut, membuahkan gol pertamanya bersama skuad Garuda. Setelah gol pertama JIZ ke gawang Vietnam, momen itu seketika mengagetkan seluruh supporter Vietnam yang berada di stadion. Di waktu bersamaan, supporter timnas Indonesia seketika meneriaki nama Bang J. Momen itu sangat krusial, sebab gol pentingnya tersebut, kepercayaan diri para pemain semakin meningkat, dan tentu momen langka itu langsung diabadikan oleh JIZ yang menjadi impiannya selama ini. Gol pertama JIZ ke gawang Vietnam terjadi pada menit ke-8 di babak pertama. Setelah gol pertama Indonesia, skuad Garuda bukannya mengendorkan serangan, timnas Indonesia justru semakin meningkatkan serangan dengan permainan yang mulai lebih baik, dengan serangan demi serangan. Tepatnya pada menit 23, Ragnar Oratmangun mampu melewati 3 pemain Vietnam, hingga menyisir masuk kotak penalti. Melalui tembakan kaki kirinya, bola melesat dengan cepat menembus gawang Vietnam. Di menit 23 melalui gol perdana Ragnar Oratmangun, timnas Indonesia mengukuhkan posisi lebih aman dengan skor 2-0. Berlanjut di babak kedua, mulai pertengahan babak kedua, intensitas serangan Indonesia mulai menurun. Dengan sisa-sisa tenaga, di sana Vietnam mulai menguasai pertandingan. Pada menit 86, Ramadan Sananta mulai masuk menggantikan Witan. Dengan masuknya Sananta, serangan skuad Garuda mulai kembali dinaikkan, dan tepat pada menit 98 di waktu injury time, Ramadan Sananta mampu mencetak gol yang ketiga untuk Indonesia. Yes! Akhir pertandingan, Indonesia mengukuhkan posisi kedua, dengan kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Vietnam di kandang lawan. Dengan begitu, timnas Indonesia selain berpeluang besar masuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia juga memecahkan rekor buruknya. Setelah 20 tahun belum pernah menang di Stadion Maidin, dan kali ini, timnas Indonesia mampu melumat tuan rumah Vietnam dengan skor telak 0-3 untuk kemenangan tim tamu Indonesia. Laga timnas Indonesia berikutnya menyisakan 2 pertandingan, melawan Irak lalu melawan Filipina, yang mana kedua pertandingan itu akan digelar di Gelora Bung Karno. Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, di putaran ketiga, grup yang dihuni 6 negara. Jika Indonesia bisa meraih juara 2 atau runner-up saja, artinya timnas Indonesia kembali memecahkan sejarah besar menjadi peserta Piala Dunia 2026. Menarik untuk kita tunggu perkembangan terbaru timnas Indonesia jelang 2 laga berikutnya. Thank you so much everybody for supporting us. Thank you. We do this for you, for the fans, for the people, for Indonesia. Cực kỳ bất ngờ về cách nhập cuộc của Indo, họ chạm lên Alan Gallagher. Họ đều là những người Australia. Trọng tài thứ tư là ông Bijan Hedari của người Iran. Số 4 Bùi Tiến Dũng, số 7 Phạm Xuân Mạnh, số 8 đội trưởng. Thủ môn bắt chính Indonesia Fernando Eri. Mọi người thấy tối ngày hôm nay có sôi động mọi người. Đội tuyển Việt Nam thì chưa bao giờ mà đội tuyển Việt Nam cũng không dễ dàng cho phía Indonesia dễ dàng chiến thắng. Vì thế đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang kiên cường và bất khuất. Quá đáng tiếc. Một tình huống mà họ chiếm được lợi thế về mặt
thôi. Bạn mới và vừa rồi là một cái bất ngờ đến từ trung vệ đang chơi cho Malaysia đội bóng đá nhiều năm thi đấu ở Serie A và bây giờ là CB. Thực sự đáng tiếc có một trước đó thì chúng ta đã thấy cái phần lưới là tạt bóng nguy hiểm, chúng ta thấy khó khăn phải không? Các tổ chức phòng ngự của Indonesia không phải là quá chắc chắn. Berita baik datang untuk timnas Indonesia. Beberapa kabar gembira sesaat laga kedua kontra Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di kota Hanoi, Vietnam. Lantas kabar baik apa saja yang menghampiri timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Kabar baik yang pertama, kemenangan Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 yang terjadi di Gelora Bung Karno. Kemenangan tipis timnas Indonesia namun sangat memberi dampak positif tersebut. Lantas membuat ranking timnas Indonesia naik tajam hingga menggeser 4 negara. Ranking FIFA Indonesia dari yang sebelumnya di peringkat 142, kini menjadi peringkat 138 dunia. Selanjutnya, jika timnas Indonesia kembali menang atas Vietnam di Hanoi, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,67 poin. Tambahan poin itu lantas membuat perolehan angka menjadi 110.360. Artinya posisi ranking FIFA timnas Indonesia melonjak, dari yang sebelumnya di peringkat 138 dunia, kembali meningkat tajam ke ranking 133 dunia. Dengan begitu, Indonesia menggeser 5 negara sekaligus. Dari 2 kali kemenangan Indonesia atas Vietnam, itu berarti, ranking FIFA Indonesia menggeser 7 negara sekaligus. Dan inilah beberapa negara yang disalip ranking FIFA-nya oleh Indonesia. Yang pertama, Kuwait, lalu, Lituania, Latvia, Malaysia, Nicaragua, dan Kepulauan Faroe. Berita baik berikutnya, jelang laga leg kedua Indonesia kontra Vietnam yang digelar di Hanoi, tim besutan Philly Petrusier mengalami penurunan mental. Hal itu terkonfirmasi dari berita lokal Vietnam, dikutip dari media Soha. Pernyataan Kapten Vietnam Do Hung Dung mengatakan, kekalahan pertama kami sungguh disayangkan, jika saja rekan kami, Min Trong, tidak melakukan kesalahan di mulut gawang, tentu keadaan tidak akan seburuk ini. Kapten Timnas Vietnam juga mengatakan, di leg kedua, Indonesia tentu masih akan terus melakukan serangan. Apapun strategi lawan, kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan yang kami miliki. Meski harapan itu hanya ada 1%, kami tetap berusaha semaksimal mungkin, dan kami tidak boleh menyerah saat mengenakan seragam nasional. Itulah kutipan pernyataan Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dung. Dari kutipan itu, media Vietnam merespon. Pernyataan itu seolah terlihat bahwa timnas Vietnam kurang percaya diri dapat meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Selain mengalami penurunan kepercayaan diri, kabar baik lainnya juga datang melalui para supporter Vietnam. Dari yang seharusnya 5 hari sebelum pertandingan, bahkan begitu loket penjualan tiket dibuka, biasanya para supporter Vietnam sudah berbondong-bondong berdesakan untuk membeli tiket. Bahkan kerap kali, tiket sudah habis pun, penjualan tiket dengan harga 2 kali lipat dari calo, itu pun mereka masih pada berebut untuk membeli. Dan menariknya, pada laga kali ini penjualan tiket hingga jelang laga, menunjukkan ketidaktertarikan para fans untuk membeli, dari penurunan harga hingga 20%. Hingga hari ini penjualan tiket dijual rugi. Namun usaha itu juga tidak dapat maksimal. Hingga kini tiket pertandingan Vietnam kontra Indonesia masih sangat banyak yang tersisa. Bahkan dari sebagian para supporter dengan terang-terangan mengatakan, tidak sedikit dari mereka justru mendukung Indonesia. Hal itu dia lakukan agar kepelatihan Philly Petrusier dapat segera berakhir. Dengan begitu, tentu sangat menguntungkan pihak timnas Indonesia, yang notabene bertanding di markas lawan, namun dengan tambahan dukungan para fans Vietnam. Berikut kabar baik lainnya.
setelah Indonesia mengalahkan Vietnam. Selain menggenjot ranking FIFA Timnas Indonesia, klasemen Indonesia juga berada di peringkat 2, dengan selisih poin yang sangat jauh dari rivalnya Vietnam, dengan perolehan 7 poin dari 2 kali mengalahkan Vietnam. Di pertandingan berikutnya, langkah Timnas Indonesia semakin mudah, menyisakan 2 laga. Dan kabar baiknya, dari 2 laga itu, semuanya digelar di markas sendiri, menyisakan 2 laga melawan Filipina dan Irak di markas sendiri, dengan perolehan poin yang menjanjikan, tentu membuat kepercayaan diri para pemain semakin tinggi. Dengan begitu, artinya satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lalu kabar baik lainnya, jelang laga melawan Irak dan Filipina, para pemain inti dan pemain keturunan, semuanya dipastikan semakin menyatu dan tentu semakin ciamik, dalam mengolah pola permainan yang jauh lebih berkelas, ditambah kekuatan baru di bawah Mister Gawang, seperti Martin Paes dan Cirus Margono yang sangat percaya diri dengan kualitas yang mereka miliki. Hal tentu semakin membuat para pemain semakin percaya diri, dalam memperagakan pola permainan bola-bola pendek dengan permainan 1-2, dengan kehadiran 5 pemain keturunan berkualitas tinggi di Liga Utama Eropa, ditambah dengan kualitas skuad Timnas Indonesia sebelumnya, yang tampil begitu percaya diri di Piala Asia lalu. Selain itu, kabar baik lainnya juga datang dari PSSI. Memang untuk sementara ini PSSI belum berencana menambah pemain keturunan, namun berita itu masih dalam pengembangan. Untuk sementara memang belum menambah pemain keturunan, namun itu bersifat sementara, tinggal menunggu progres skuad, dan progres pencapaian di ajang ini. Namun jika melihat dari potensi besar Timnas Indonesia, satu kaki Timnas sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan saat ini, sudah ada beberapa pemain Eropa berdarah Indonesia, memberikan respon ketertarikannya membela tanah leluhurnya, hingga berita ini terbit. Sementara ini lebih dari 9 pemain keturunan memberi kode ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Untuk itu, PSSI tidak gegabah dalam memutuskan penambahan pemain keturunan. Ada beberapa faktor yang perlu ditinjau. Selain pemain itu harus memiliki jiwa nasional tinggi pada tanah leluhurnya Indonesia, mereka yang akan direkrut juga wajib memiliki kualitas di atas rata-rata, dan tentu hal itu perlu pengawasan yang lebih agar tidak salah dalam menentukan. Dan kabar baiknya, kemungkinan jelang menghadapi Irak, seleksi penambahan pemain keturunan akan kembali dilakukan, guna mempersiapkan menghadapi lawan tangguh lainnya, dan tentu guna persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana, semua tim yang berada di putaran ketiga, tentu kualitas dan persaingannya semakin ketat, semakin ke atas, tim peserta kualifikasi Piala Dunia akan semakin mengerucut, dan tinggal menyisakan sejumlah tim terbaik. Untuk mengantisipasi dan mempersiapkan itu semua, PSSI gencar meningkatkan kualitas skuad Garuda dari lini per lininya, tidak hanya dari segi materi pemain, level dan kualitas permainan akan terus digenjot PSSI, guna persiapan menuju putaran ketiga, agar dapat bersaing dari 6 tim di putaran ketiga. Target Indonesia setidaknya, minimal mampu merebut juara runner-up dari 6 negara. Kalaupun hasil terburuknya, jika Timnas Indonesia gagal merebut juara 2 dari 6 negara, Indonesia masih memiliki peluang di babak playoff. Peluang Timnas Indonesia untuk menuju ajang terbesar sejagat yakni Piala Dunia masih sangat besar, melihat potensi kualitas serta level permainan Timnas Indonesia menunjukkan progres yang begitu baik. Hal itu sudah terlihat saat kompetisi Piala Asia lalu, ditambah banyaknya tambahan pemain keturunan yang berkualitas baik di Eropa, menjadikan mimpi rakyat Indonesia bisa berada di Piala Dunia 2026 dapat menjadi kenyataan. Kita tunggu berita terbaru perkembangan Timnas Indonesia berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.